Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, izinkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Tasawuf Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta untuk mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang telah kami buat dengan judul Kritik pada Tasawuf dan Kemunculan Tasawuf Modern Hamka. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Alia Nurul Aini, kemudian ada Nasyiruddin Al-Mustaqim, lalu ada Muhammad Teguh Saputra, dan saya sendiri, Muhammad Ilham Ramadan. Pertama yaitu latar belakang kritik pada tasawuf. Ada beberapa asumsi mengenai latar belakang lahirnya tasawuf dalam Islam. Asumsi yang dimaksud di sini adalah pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf itu bersumber dari ajaran di luar Islam yang masuk ke dalam dan menjadi ajaran Islam. Menurut Said Nur bin Syed, kritik terhadap tasawuf berlatar belakang insiden jejak yang terjadi pada permulaan abad ke-4 Hijriah, ketika aliran-aliran kebatinan Syiah, Qoromitah, dan kafir zindik memanfaatkan tarekat-tarekat sufisme. Lalu pada permulaan abad ke-7 Hijriah, sekelompok kafir zindik dan ahli-ahli bid'ah menyelinap masuk ke barisan orang-orang berpaham sufi. Oleh karena itu, mereka menebarkan akidah-akidah syirik dan perbuatan-perbuatan bid'ah atas nama agama. Mereka yang tersesat lagi bodoh tersebut menisbatkan kebohongan dan kesesatan-kesesatannya kepada paham sufi yang benar. Hal itu karena sirkulasi kesesatan mereka dan untuk menyesatkan orang awam. Kemudian prinsip dasar ajaran tasawuf yang menyimpang dari petunjuk al-sunnah. Para ahli tasawuf memiliki prinsip dasar dan metode khusus dalam memahami dan menjalankan agama ini. Mereka membangun keyakinan sendiri dengan istilah dan simbol-simbol. Dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, mereka membatasi ibadah hanya pada aspek mahabbah atau kecintaan dan menyampingkan aspek-aspek lainnya, seperti aspek khauf, yaitu rasa takut, dan raja, yaitu harapan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kebanyakan orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mengikuti ajaran bid'ah berupa sikap zuhud dan tidak sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, umumnya dalam menjalankan agama dan melaksanakan ibadah tidak berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi yang mereka jadikan pedoman adalah bisikan jiwa, perasaan, dan ajaran yang digariskan oleh pimpinan mereka berupa tarikat-tarikat bid'ah. Ketiga, termasuk doktrin ajaran tasawuf adalah keharusan berpegang teguh dan menetapi zikir dan wirid yang ditentukan dan diciptakan oleh guru-guru tarikat mereka. Adapun zikir yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mereka namakan dengan zikirnya orang-orang umum. Yang keempat adalah sikap ghulu atau berlebihan. Nah, ini dikritik karena sikap berlebihan ini tidak baik. Nah, kita boleh taklid tapi jangan sampai taklid buta. Kita boleh mengikuti tapi jangan sampai mengikuti secara buta gitu. Semuanya dianggap baik, semuanya dianggap tidak salah. Contohnya seperti misalkan seorang sufi yang menganggap gurunya, yang menganggap waliullah itu tidak memiliki dosa dan tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Nah, ini yang berbahaya, yang dikritik dari tasawuf oleh kalangan modernis. Dan yang kelima adalah paham tasawuf yang cara-caranya. Ini kemudian yang kelima ini termasuk dalam cara-caranya. Misalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka melalui cara tepuk tangan, bernyanyi-nyanyi dengan musik, dan lain sebagainya. Nah, ini dianggap salah gitu ya, karena menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah bagi mereka.
gitu. Mereka sering TBC atau tahayul, bid'ah dan khurafah. Kemudian yang keenam adalah ini ketika mereka merasa telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kepada alam hakikat, mereka tidak dibebani syariat Islam lagi. Karena mereka menganggap, loh, ngapain saya dibebani syariat Islam? Orang saya sudah menyatu dengan Tuhan, sudah manunggaling kawula Gusti. Ya syariat tentu dibebankan kepada yang belum sampai, yang udah sampai ya nggak perlu. Nah, ini yang dianggap sesat oleh kaum modernis. Oke, kemudian dari kritik-kritik tersebut, Pak, kemudian muncul tasawuf modern Hamka. Siapa sih Hamka? Hamka itu merupakan akronim, nama panjangnya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Hamka, gitu. Nah, tasawuf modern versi Hamka ini merupakan tasawuf akhlaki, bukan tasawuf irfani. Artinya dia lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat akhlak seperti qanaah, tazkiyatun nafas atau melawan hawa nafsu dan sejenisnya. Nah, sebelum lebih jauh, sebenarnya di Indonesia sendiri gerakan modernisasi Islam itu mulai berkembang abad 19 dan pesatnya itu abad 20. Abad 19 itu 1800-an. Abad 20 artinya itu 1900-an, dan berkembang pesat di daerah Sumatera, Jakarta, dan Jawa. Dan Hamka ini berasal dari keturunan Minangkabau. Sampai bapaknya dan kakeknya itu memang Minangkabau. Kakeknya yaitu Syekh Muhammad Amrullah merupakan salah satu Syekh dari kaum Mutabar Naqsyabandiyah. Artinya sebenarnya Hamka ini memiliki memiliki akar kepada gerakan tasawuf, karena kakeknya sendiri itu merupakan salah satu mursyid yang dihormati thariqah Mutabaroh Naqsyabandiyah itu. Nah, Mutabar itu maksudnya yang sanadnya sampai ke Rasulullah, bahasanya yang bersambung gitulah, yang resmi, insya Allah oke lah gitu. Nah, ketika kita melihat silsilah dari Hamka ini, pertama perlu diketahui bahwa Hamka ini merupakan tokoh besar di Muhammadiyah. Kedua, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang membawa image Islam modern. Nah, artinya Hamka ini sebagai tokoh besar merupakan representasi dari Islam modern yang ada di Indonesia. Nah, karena adanya tasawuf modern ini menandakan bahwa sebenarnya tasawuf itu gak ditolak mentah-mentah kok sama kaum modernis gitu. Nah, dibuktikan oleh Hamka dengan hadirnya tasawuf positif ini, tasawuf akhlaki, tasawuf modern Hamka, dengan membersihkan yang itu TBC tadi itu apa? Tahayul, bid'ah, dan khurafah. Oke, kemudian setelah kita mengetahui latar belakang Hamka, kita masuk kepada pembahasan konsep tasawuf modern Hamka. Yang pertama yaitu konsep hawa nafsu. Di sini Hamka membagi 3 klaster seseorang yang berjuang melawan hawa nafsu. Yang pertama adalah orang yang masih berbudak hawa nafsu. Yang kedua, seseorang yang berjuang hingga tegak jatuh tobat maksiat, tapi dia terus berusaha untuk tobat. Kemudian yang ketiga, nafsu yang udah tunduk dengan dirinya. Selanjutnya adalah konsep ikhlas. Ikhlas menurut tasawuf modern Hamka diartikan dengan bersih, tidak ada campuran. Ibarat emas murni yang tidak tercampur dengan perak berapa persen pun. Lawan dari ikhlas adalah isyrak, yang berarti berserikat atau bercampur dengan yang lain.
Menurut Hamka, antara ikhlas dengan isyrok tidak dapat dipertemukan, seperti halnya dengan gerak dan diam. Apabila ikhlas telah bersarang dalam hati, maka isyrok tidak kuasa masuk. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, tidaklah salah apabila disebutkan bahwa tempat keduanya adalah di dalam hati. Selanjutnya, konsep qanaah. Dalam pandangan Hamka, qanaah ialah menerima dengan cukup, dan di dalamnya mengandung 5 perkara pokok. Yang pertama adalah menerima dengan rela akan apa yang ada. Yang kedua, memohon tambahan yang sepantasnya kepada Allah yang dibarengi dengan usaha. Yang ketiga, menerima dengan sabar akan ketentuan Allah. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Dan yang kelima, tidak tertarik oleh tipu daya dunia atau zuhud. Hal ini dimaksudkan karena intisari dari ajaran Islam ialah qanaah, bukan qanaah dalam ikhtiar, melainkan qanaah di dalam hati. Selanjutnya adalah konsep tawakal. Hamka menjelaskan bahwa tawakal ialah menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Allah. Apabila datang bahaya yang mengancam, terdapat 3 jalan dalam menghadapinya. Yang pertama, hadapi dengan jalan yang sabar. Apabila tidak berhasil, maka hadapi dengan jalan kedua, yaitu mengelakkan diri. Apabila tidak berhasil juga, maka hadapi dengan jalan yang ketiga, yaitu menangkis. Apabila jalan ketiga tidak berhasil juga, maka bukanlah dinamakan tawakal lagi, tetapi sia-sia. Konsep kesehatan jiwa. Selain keempat konsep di atas, dalam menguraikan konsep tasawufnya, Hamka juga menyebutkan bahwa hal yang perlu diperhatikan ialah memelihara kesehatan jiwa, di mana untuk mencapai kesehatan jiwa diperlukan 4 sifat utama, yakni syaja'ah, berani kepada kebenaran, takut pada kesalahan, ifah, pandai menjaga kehormatan batin, hikmah, tahu rahasia dari pengalaman kehidupan, dan adalah adil walaupun kepada diri sendiri. Selanjutnya ada konsep malu. Malu menurut Hamka sebagai modal dasar manusia dalam beragama, mengatur pergaulan hidup. Malu itulah yang membuat orang berakal enggan mengejarkan perbuatan jahat. Sebelum orang mempergunakan undang-undang, lebih dahulu orang telah dilindungi oleh hukum malu yang telah melekat di dalam budi pekerti. Ia merasa malu namanya akan menjadi buah mulut orang. Merasa malu kepercayaan orang akan hilang. Bagian E. Perkembangan tasawuf modern pada era modern. Tasawuf dan masa modern dia sintetiskan menjadi pemikiran originalnya. Pada bagian pertama, tasawuf dia maknai terlebih dahulu. Adapun kaitannya dengan modern, Hamka berpandangan bahwa tasawuf dan perkembangan selayaknya berjalan beriringan. Bila tasawuf bertahan dengan karakter lamanya, maka manusia akan dipaksa untuk ditarik ke masa lalu. Padahal kodratnya mereka menjalani kehidupan di masanya. Tasawuf menyesuaikan konteks zaman, dalam artian mengarahkan masyarakat agar tidak terjerumus dalam kesengsaraan dan celaka. Dalam pandangannya, tasawuf adalah suatu bidang ilmu tersendiri. Dalamnya, manusia diberi tuntunan untuk membersihkan diri, tazkiyah an-nafs. Itulah tasawuf dari sisi globalnya. Ia bukan tentang suatu arahan khusus untuk mendekatkan diri secara seraya menyucikan diri yang tidak bisa dirubah sebagaimana yang diajarkan oleh tarikat-tarikat. Tasawuf tidak lepas dari konteks zaman, sehingga tasawuf juga memiliki nilai rasional dan filosofis juga. Dia melihat bahwa tasawuf juga mengalami perkembangannya sendiri. Karyanya yang berjudul Tasawuf dari Abad ke Abad adalah salah satu ulasannya. Pada dasarnya, sejak awal perkembangan Islam, gerakan tasawuf mendapat sambutan luas di kalangan umat Islam. Bahkan penyebaran Islam di Indonesia lebih mudah berkat dakwah menggunakan pendekatan tasawuf. Penekanan pada sisi eksoterik agama atau hal-hal yang bersifat batiniah dari agama lebih mengundang daya tarik ketimbang eksoteriknya, formalitas ritual agama. Luasnya pengaruh tasawuf dalam hampir seluruh episode peradaban Islam
menandakan tasawuf relevan dengan kebutuhan umat Islam. Menurut Hamka, tasawuf ibarat jiwa yang menghidupkan tubuh dan merupakan jantung dari keislaman. Dalam masyarakat modern, fenomena ketertarikan terhadap pengajian bernuansa tasawuf mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengatasi problem aliansi yang diakibatkan modernitas. Modernitas memberikan kemudahan hidup, tapi tidak selalu memberikan kebahagiaan.